Awalnya aku gak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalamanku, ini adalah salah satu kejadian yang menurutku paling seram, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur, aku masih rada merinding kalau ingat kejadian ini. Jadi, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau gak percaya. Kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita, terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu, hari mulai petang. Temanku, si Adi, tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. "Bro, lu gak pulang? Bentar lagi maghrib loh." Aku bingung, karena gak biasanya Adi atau teman-temanku yang lain nyuruh aku pulang di saat maghrib. Padahal maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagi aku. Aku perhatiin teman-teman yang lain setuju. Aku memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa yang tempatku berada. Waktu itu aku masih SMK, dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda mesti ngerasain jalan batu kerikil. Desaku dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Iya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desaku dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena temanku juga bergegas mau pulang, akhirnya aku ngalah. Aku pun pulang, meski sebenarnya aku masih mau main dan bercengkrama bersama teman. Karena aku jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukanku sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, aku baru sadar. Semua rumah tertutup. Menurutku ini aneh. Gak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kampling yang berada di ujung desa, yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, sekarang pun kosong. Aku tetap ngayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa aku sadari, aku sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini, akhirnya aku ketemu sama seseorang. Dari jauh memang aku melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan. Tapi dia cuma diem. Aku pikir mungkin lagi nungguin aku, karena memang jembatan sempit yang gak bisa dipakai untuk 2 jalur. Semakin aku dekat, perasaanku tiba-tiba gak enak. Seolah tiba-tiba ada angin dingin. Dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, aku dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat aku main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatan Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan,
Aku menyapa beliau seperti aku menyapa warga sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo. Tapi Mbak Sum tidak menjawab salamku. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Aku pikir mungkin beliau tidak dengar salamku. Jadi aku lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, aku sudah sering lewat sini karena emang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya petang ini aku nggak lihat ada yang lewat. Aneh. Seharusnya banyak yang lewat di sini selain aku. Karena akses di sini yang paling dekat. Aku berusaha nggak mikir macam-macam. Jadi aku masuk ke area pemakaman. Aku juga nggak lupa buat ucap salam. Karena aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang aku percayai. Gemerincing rantai sepedaku terdengar. Perasaanku jadi gak enak. Kalau begini biasanya sepedaku mau los atau lepas rantainya. Aku cuma batin, jangan di sini losnya. Nanti aja di rumah warga. Dan emang dasar apes. Rantai sepedaku los beneran. Aku mengumpat keras-keras, jancuk. Tapi begitu sadar, aku ngumpat di pemakaman. Aduh, nyaliku langsung ciut. Aku buru-buru benerin rantai sepedaku. Aku lihat depan belakang, masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah aku tinggal. Di sela aku benerin sepeda, aku dengar suara seperti suara burung. Ya, itu suara burung. Aku lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini mau gak mau, aku akhirnya melihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utara oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu aku berdiri, aku bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi yang menarik perhatianku, seperti di balik salah satu pohon kamboja ada seseorang yang sedang mengintip melihatku. Ada orang deh. Siapa ya? Aku menyipitkan mata, berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggertak bahuku. Dan aku berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu aku tahu siapa yang menggertakku, aku jadi lega. Ngapain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini? Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa berada. Rantai saya los, Pak. Aku bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling. Mimik wajahnya panik. Yaudah, sini tak bantuin. Beliau membantu membenarkan rantaiku. Semakin aku melihat di mana aku tertuju tadi, gak ada apa-apa. Karena yang aku lihat cuma pohon kamboja tanpa ada seorang pun di baliknya.
Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada terkopoh-kopoh, Sudah, cepat pulang. Jangan lupa bersihin badanmu. Jangan keluar-keluar lagi ya. Aku cepat mengayu buat pulang. Sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua ya di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali aku rasain saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Tetap dengarkan cerita misteri dari kami, Cermis Horror Story.